Pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari Istana Kepresidenan. Diinformasikan bahwa ada kegiatan di Istana. Di antaranya adalah rencana pelantikan dari menteri-menteri yang kemarin di reshuffle, masih kosong kursinya pemirsa. Tadi sudah ada beberapa nama kemudian yang juga beredar di siang hari ini yang kemungkinan atau diinformasikan atau diduga akan dilantik. Saya akan kembali menyapa Mas Adi Praitno, pengamat politik untuk membahas siang hari ini berkenaan dengan kinerja kementerian atau juga pejabat menteri di siang hari ini. Mas Adi masih bergabung bersama kami ya Mas ya? Selamat siang, Ya, ya. Oke Mas, ini kedengeran sekarang. Mas Adi, kalau menurut Anda, tadi kita sudah membahas Pak Jamari ya. Kalau menurut Anda sebenarnya mana sih sebenarnya menteri itu yang cocok dengan gayanya Pak Prabowo? Menteri-menteri yang sebenarnya tegak lurus dengan kebijakan pemerintah atau justru menteri-menteri yang lebih berinisiatif membuat kebijakan di lapangan? Ya saya kira dua hal. Itu adalah kombinasi yang mestinya saling menguntungkan dan saling satu sama yang lain itu bisa saling berkelindan ya. Satu sisi memang kita tahu bahwa menteri itu adalah mereka yang disebut sebagai pembantu presiden. Oleh karena itu menteri itu pasti adalah eksekutor dan akselerator bagaimana visi misi dan kebijakan-kebijakan dari presiden itu bisa diwujudkan secara nyata dan bisa diimplementasikan secara tepat. Tapi pada saat yang bersamaan tentu sekalipun sebagai pembantu presiden, seorang menteri pastinya harus punya inovasi, punya manuver yang tentu saja tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja kementerian. Dua hal ini saya kira memang tidak bisa dipertentangkan, tidak bisa misalnya dilihat mana yang lebih untung dan lebih unggul. Tapi kalau mau dipresentasikan sebenarnya tentu yang paling prioritas, yang paling dominan itu adalah bagaimana para menteri dan para pembantunya ini adalah mereka yang 100% tegak lurus terkait dengan arahan-arahan presiden. Arahan-arahan yang kemudian diinginkan oleh pemerintah. Itu yang paling utama. Baru kemudian ada yang disebut dengan inovasi-inovasi yang saya kira itu bisa lahir dari gagasan, bisa lahir dari bagaimana hasil penelitian dan informasi-informasi yang disampaikan oleh sang Oke. menteri yang bersangkutan. Mas Adi, mohon maaf saya potong Mas, kita ini kondisi real time di Istana, kita bergabung dulu dengan rekan di Istana Mas. Nggak tahu. Saya hanya dapat undangan doang. Bener ya Pak Jamuri Pak? Pak Jamari ya Pak? Pak Jamari kan ngaku ya Saya Pak? nggak tahu. Nggak tahu. Baik pemirsa, kami mengajak Anda melihat tadi satu persatu dari menteri yang sudah hadir di Istana. Mas Adi, kalau kita lihat dari cara berpakaiannya Pak Tito tadi berarti sudah fix ya. Ada pelantikan di siang hari ini, pakai peci, dasi biru begitu. Nah ini biasanya kebijakan atau kebiasaan yang ada di Istana. Mas, kita lanjutkan. Jadi kalau menurut Anda ketika saat ini, seberapa luas menteri-menteri itu bisa melaporkan langsung ke Pak Prabowo? Atau seberapa luas Pak Prabowo kemudian bisa mengakses laporan-laporan kondisi real di lapangan Mas, dari menteri-menterinya Mas? Yang paling penting sebenarnya adalah menteri itu harus menyampaikan secara jujur dan secara terbuka kondisi real di lapangan. Jangan sampai ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Karena saya kira presiden itu harus tahu persis realitas yang terjadi di lapangan. Kalau pahit katakan pahit, manis itu katakan manis. Jangan sampai misalnya para menteri itu hanya menyampaikan yang manis, tapi sesuatu yang pahit itu disembunyikan. Bagi saya ini adalah sebagai upaya bagaimana misalnya kekurangan sesuatu yang tidak maksimal itu bisa dikoreksi dan bisa diperbaiki. Catatannya adalah bahwa kita tentu melihat tidak semua urusan-urusan negara ini kan bagus saja. Pasti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang diperbaiki. Itulah yang saya sebutkan bahwa kondisi yang real, kondisi masyarakat yang sesungguhnya itu harus disampaikan dengan apa adanya tanpa harus ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Hanya dengan cara itulah kemudian ada solusi dan upaya-upaya bagaimana cara memperbaiki sesuatu yang dianggap kurang itu. Makanya dulu itu kan ada yang dikritik kan, menteri itu jangan ABS asal Bapak senang. Ya. Menteri itu harus berani menyampaikan data-data yang sangat jujur bicara tentang kondisi masyarakat yang saat ini sedang dihadapi. Itulah yang saya sebut, manis katakan manis, pahit katakan pahit. Kalau rasanya sedang ya katakan sedang. Jangan ada misalnya
semacam istilah-istilah yang kemudian dimodifikasi hanya sebatas ingin membuat pemerintah itu senang, tapi kondisi yang sesungguhnya itu jauh panggang dari api. Itulah yang tentu kita harapkan, publik semua berharap supaya persoalan-persoalan yang terkait dengan kondisi real adalah sesuatu yang mesti disampaikan secara terbuka dan dilaporkan apa adanya kepada pemerintah dan dilaporkan secara apa adanya kepada presiden. Hanya dengan cara itulah kemudian akan muncul bagaimana solusi inovasi-inovasi, termasuk misalnya soal rekayasa masalah, supaya muncul jalan keluar yang kemudian bisa membuat bagaimana solusi yang dihadapi oleh masyarakat itu bisa ada jalan keluarnya. Menurut saya segitu, Mas. Oke, Mas Adi, tadi ada satu yang belum Mas jawab. Jadi menurut Mas, menteri-menteri kita sekarang ini apakah luas untuk mendapat akses langsung berkomunikasi dengan presiden atau harus melewati tingkatan-tingkatan komunikasi tertentu di kabinet? Nah, itu yang sebenarnya tidak diketahui oleh publik secara umum. Tentu publik itu berharap supaya menteri, wakil menteri, kepala badan, dan seterusnya itu memiliki akses langsung kepada presiden. Tujuannya adalah untuk memberikan laporan, untuk memberikan report yang sifatnya objektif terkait dengan situasi dan kondisi real yang ada di lapangan. Ya karena memang presiden itu harus tahu persis apa yang terjadi. Karena presiden itu harus mendapatkan data-data yang langsung fresh dari lapangan. Itulah yang saya kira kalau kita membangun argumentasi bagaimana mestinya seorang pembantu itu langsung punya jalur khusus kepada presidennya untuk melaporkan peristiwa-peristiwa yang happening, peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik secara signifikan. Kalau kemudian ingin bicara dengan presiden itu memang harus bertahap, agak rumit, karena khawatir misalnya persoalan-persoalan yang dihadapi itu tidak gampang ada solusinya, butuh waktu yang cukup panjang, masih ada birokratisasi untuk melakukan komunikasi, dan dalam banyak hal itu akan berdampak bagaimana solusi nantinya yang akan dikeluarkan. Karena kalau kita mendengar dulu ada wakil presiden dengan satu slogan lebih cepat lebih baik kan, itu bagi saya untuk mewujudkan bagaimana persoalan yang sedang berkembang itu supaya tekas ada yang kemudian bisa ditawarkan sebagai sebuah jalan solusi, maka sangat layak kalau menteri itu punya jalur yang sangat mudah untuk melakukan akses kepada presiden dan pemerintah. Ya, dengan sering terjadinya kegaduhan komunikasi di kabinet, Mas, apakah ini dampak dari menteri-menteri tidak punya akses langsung ke presiden? Kalau saya sih, menurut saya yang paling penting ke depan itu adalah model komunikasi istana itu satu pintu aja. Jangan semua bicara, jangan semua mewakili atas nama istana dan kekuasaan misalnya. Satu pintu itu bisa banyak hal. Mungkin tinggal dioptimalkan soal apa namanya kepala PCO, apa namanya kepanjangan PCO itu, yaitu tentang ya kepala komunikasi kepresidenan lah kira-kira. Bagi saya itu harus dijadikan sebagai satu-satunya corong untuk memberikan penjelasan kepada publik soal apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa saja yang sudah menjadi klarifikasi pemerintah, sehingga publik itu tidak simpang siur kira-kira siapa yang harus didengar dan siapa kemudian orang yang dianggap mewakili dari pemerintah. Harus ada satu pintu yang dianggap mewakili betul dari kepentingan, dari visi misi dan keputusan politik secara ofisial yang dilakukan oleh pemerintah. Saya berharap salah satu yang bisa melakukan itu dengan cara maksimal adalah kepala PCO. Oke, kalau satu pintu bagaimana memastikan bahwa tidak ada filterisasi informasi, Mas? Ya, karena harus ada keyakinan bahwa satu-satunya pintu itu adalah yang terkonfirmasi sebagai suara istana, sebagai suara pemerintah. Dan itu harus copy paste. Merah kalau kata istana, maka satu pintu juga harus bicara merah. Jangan ada misalnya pengurangan ataupun penambahan dari informasi, karena itu akan berdampak secara fatal. Disitulah pentingnya seorang kepala komunikasi istana dan pemerintahan itu memang memiliki chemistry, punya akses khusus, dan memang memiliki kedekatan politik dan secara psikologis kepada presidennya. Sehingga presiden pun kalau tidak terlampau menjelaskan begitu banyak apa yang disampaikan, tapi karena sang juru bicara komunikasi ini adalah mereka yang cukup tahu dari kehendak dan keinginan presiden, dia akan mampu menerjemahkan itu dengan baik. Itu yang paling penting. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah apapun yang terjadi ya tentu juru bicara kepresidenan yang kita sebut sebagai satu pintu itu harus menyampaikan ada apa adanya, harus menyampaikan fakta-fakta yang memang terkait dan perkembangan yang ada di istana. Baik, Mas Edi Pray, kita masih berlanjut ya Mas, dan pemirsa kami akan terus mengabarkan situasi terkini dari istana di siang hari ini, namun nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Jose Nicole. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.